Oke, selamat malam saudara pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Ruhpati, dalam kesaksian pribadi. Oke, pada kali ini saya punya satu kesaksian yang benar-benar membuat saya semakin mencintai hukum Tuhan. Ceritanya seperti ini. Pada tanggal 25 November tahun 2022, saya bersama seorang teman saya, kami diundang untuk acara di Tembagapura, di Papua. Jadi, kami berdua sudah membuat rencana yang baik, barang sudah di-packing dan semuanya sudah siap. Lalu saya bilang sama teman saya begini, udahlah, nggak usah terlalu pakai baju yang lengkap-lengkap, sepatu, celana panjang, dan segala macam. Karena kebiasaan saya kalau saya diundang berkhotbah ke luar kota atau pergi bernyanyi ke luar kota dengan pesawat, saya punya gaya adalah selalu pakai celana pendek, ya, lalu kaos. Kenapa? Karena kalau di airport pasti juga disuruh buka semuanya, ikat pinggang, topi, dan segala macamnya disuruh buka. Jadi saya bilang sama teman saya, nggak usah lah, pakai aja celana pendek. Jadi teman ini ikut saya juga, ikut saya. Lalu kami sampai di airport, sebelum kami check-in, kami bungkus dulu dengan plastik seperti yang biasanya para penumpang yang mau terbang, dibungkus semua barangnya dengan plastik. Lalu kami datang menghadap ke front desk dari sebuah penerbangan. Saya tidak mau sebutkan penerbangan itu. Sebuah penerbangan yang akan membawa kami ke Tembagapura, ke Timika. Ya. Lalu, karena saya pakai sandal, celana pendek, lalu saya kasih saya punya tiket online dengan KTP bersama teman saya itu, petugas di counter itu melihat saya, dia menengok ke kiri, dia menengok ke kanan, lalu dia berdiri, lalu dia berbisik kepada saya, mohon maaf Pak, mohon maaf, Bapak harus pakai celana panjang dan sepatu. Kalau Bapak tidak pakai celana panjang dan sepatu, Bapak tidak bisa kami berangkatkan ke Timika. Wow, saudara-saudara, benar-benar saya terkejut. Saya sangat kaget. Padahal barang kami sudah dibungkus dengan rapi. Tidak bisa dibongkar lagi. Tapi orang itu katakan begini, kalau Bapak tidak pakai celana panjang dan sepatu, Bapak tidak bisa kami berangkatkan. Ini luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya minta cutter dari petugas pembungkus itu. Saya potong lagi plastik itu. Saya keluarkan celana panjang saya keluarkan sepatu saya pakai. Teman saya juga melakukan hal yang sama. Kami berdua pakai, baru kami dilayani. Anda lihat, kalau kita tidak menurut kepada aturan standar daripada penerbangan ini, kita tidak mungkin akan sampai ke Timika. Demikian juga dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan. Tuhan mempunyai hukum yang harus ditaati. Dan kalau kita tidak taati hukum Tuhan, yang adalah karakter tabiat daripada Tuhan itu sendiri, kita tidak mungkin akan sampai ke surga. Itulah pelajaran yang luar biasa bagi saya, yang menjadi inspirasi bagi saya bahwa penurutan kepada hukum Tuhan itu jauh lebih penting daripada segala jenis korban. Karena apa? Kalau kita baca di dalam Yesaya 58 ayat 13-14 dikatakan, jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, ya, dan segala macam turut dikatakan sampai di bawah, maka aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Anda tahu? Kalau kita menghormati Tuhan, kita taruh Tuhan sebagai prioritas yang utama lebih daripada segala sesuatu, maka Tuhan akan membuat banyak mujizat. Dan intinya adalah, jika kita menurut kepada Tuhan, maka kita pasti diselamatkan. Karena ibadah kita, iman kita tidak bisa dilepaskan dari penurutan. Demikianlah kesaksian pribadi saya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap mencintai hukum dan firman Tuhan. Tuhan memberkati.